Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana caranya agar selamat dari dosa saat sendiri di kamar? Karena ada yang belum nikah atau single. Dan apakah boleh berhutang mahar sama ikhwan untuk biaya menikah, mengingat pemuda tersebut tidak ada uang, sedangkan umurnya sudah 30 tahun. Masya Allah. Tapi yang pertama, saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang bertanya ya disegerakan dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh. Amin. Amin. Dan juga yang di studio. Amin ya rabbal alamin. Tapi kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika saudara yang bertanya dan juga mungkin untuk kita semuanya, kita mengetahui sebab dosa atau terjatuhnya kita ke dalam dosa ya karena tidak ada pasangan hidup yang menemani kita, itu istri. Ya, ini adalah salah satu kebaikan yang Anda miliki. Anda tahu titik lemah Anda. Anda menyadari bahwasannya kondisi Anda sudah wajib untuk menikah, kalau tidak Anda terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mudahkan Anda untuk mendapatkan calon. Yang kedua, ya, kepada orang-orang yang mendengar kajian di sore hari ini, yang dia memiliki zakat, ya, maka zakat tersebut boleh diberikan kepada orang yang tidak memiliki kebutuhan untuk menikah, untuk dia menikah. Demikian yang difatwakan oleh para ulama. Yang masuk kepada fakir. Dia fakir, dia butuh kepada pasangan hidupnya untuk bisa menjaga agamanya. Nah, fakir makan saja berhak untuk dia dapatkan zakat tersebut untuk memenuhi perutnya, apalagi kefakiran yang memang untuk menjaga agamanya. Maka lebih pantas lagi untuk dia mendapatkannya. Atau kalau memang tidak ada zakat, bantulah. Mudah-mudahan dengan sebab dia menikah dari mahar yang Anda berikan, lahir darinya keturunan orang-orang yang soleh, keturunan-keturunan yang solehah, yang menjadi ulama, menjadi para penghafal Al-Quran, maka Anda, orang yang memberikan mahar, memudahkan dia untuk menikah, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada Anda. Anda tidak menghafal Al-Quran. Anak Anda tidak ada yang menghafal Al-Quran. Anak Anda tidak ada yang menjadi ulama. Tetapi pahala penghafal Al-Quran, pahala orang yang menyebarkan ilmu mengalir kepada Anda karena Anda memudahkan urusan saudara Anda untuk menikah. Ya, dan begitu juga kepada para wali. Kepada para wali, ya, permudahkanlah urusan para pemuda untuk menikah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah di hadapan khalayak muslimin, dan terkhusus beliau menasihati para wali untuk tidak meninggikan mahar dalam pernikahan. Dipermudah urusannya. Ya, jangan dipersulit. Ya, subhanallah. Di zaman Umar bin Khattab, fitnah wanita tidaklah sebesar apa yang terjadi pada hari ini. Tetapi Umar menekan para wali agar memudahkan urusannya. Nah, apalagi di zaman yang begitu banyak fitnah. Ya, syahwat fitnah wanita di mana-mana. Ya, maka kita punya andil bersama untuk memudahkan urusan dalam pernikahan, untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, dan kepada yang bertanya, ya tentunya juga dia tidak hanya menunggu bantuan, tapi dia berusaha sekuat tenaga. Dia melobi, ya, calon mertuanya, bapak juga kan sebelum menikah sama ibu juga kan belum ada penghasilannya juga masih kere-kere, atau penghasilan juga masih sedikit, hidup juga masih pas-pasan. Tapi justru ketika bapak dulu menikah sama ibu kan masya Allah banyak kemudahan yang Allah berikan. Ya, pokoknya saya sebagai seorang laki-laki, walaupun hari ini saya belum punya kerja yang tetap, walaupun mahar yang saya bisa berikan cuma perangkat alat sholat, saya sebagai seorang laki-laki akan bertanggung jawab dengan anak bapak. Percaya sama saya. Tapi jangan gombal. Ya, ini insya Allah orang tua akan punya hak pandangan yang berbeda. Ini laki-laki, betul-betul laki-laki yang memiliki apa? Pertanggungjawaban. Ya, wallahu a'lam bishawab.